got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Gustianti dengan NIM 2311 8620 6154. Nah, saya berasal dari kelas PGSD reguler 3D dengan mata kuliah model dan metode pembelajaran. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model dan metode pembelajaran menurut para ahli. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan model menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Trianto, model pembelajaran diartikan sebagai pola yang digunakan sebagai pedoman guru untuk merancang pembelajaran di kelas dan tutorial. Nah, yang kedua menurut Josh, Will, dan Jack Lone. Nah, model pembelajaran menurut mereka adalah deskripsi lingkungan pembelajaran yang meliputi perilaku guru dalam melangsungkan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menurut Udin, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar guna mencapai tujuan belajar. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wina Sanjaya, metode pembelajaran yaitu cara mengimplementasikan rencana yang telah disusun kegiatan nyata supaya bisa mencapai tujuan yang optimal. Kemudian yang ketiga menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran menurut beliau yaitu pola atau cara yang khas untuk memanfaatkan prinsip dasar pendidikan, berbagai teknik dan sumber daya yang terkait pada proses pembelajaran peserta didik. Nah, yang ketiga menurut Sofan Amri, metode pembelajaran merupakan cara yang dilakukan untuk menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar di kampus, rumah, pondok, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem sosial dan peran guru dalam model pembelajaran beserta implementasinya. Nah, sistem sosial dalam konteks pendidikan adalah interaksi dan hubungan yang terjadi antara guru dan siswa yang mencakup norma dan dinamika yang terjadi dalam kelas. Nah, peran guru dalam model pembelajaran itu yang pertama sebagai fasilitator, model, mediator, dan evaluator. Kemudian contoh implementasinya itu yang pertama ada model pembelajaran kooperatif. Nah, yang pertama itu guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian guru memfasilitasi diskusi dan memastikan anggota kelompok terlibat dengan aktif. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik kepada setiap kelompok untuk meningkatkan kinerja mereka. Nah, baiklah, dan yang ketiga saya akan membahas tentang model pembelajaran CTL dan model pembelajaran kooperatif. Nah, yang pertama itu ada pembelajaran CTL, Contextual Teaching and Learning, yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada keterlibatan aktif siswa dalam menghubungkan materi pembelajaran dengan dunia nyata. Nah, di dalam CTL ini ada sintak model, sistem pendukung, dan dampak pembelajarannya. Yang pertama itu sintak model dalam pembelajaran CTL adalah yang pertama, guru mengajukan pertanyaan atau memberikan masalah kepada siswa. Kemudian guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk bekerja sama. Kemudian yang ketiga, guru membantu siswa dan membimbing untuk menyelidiki masalah. Yang keempat, siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dan yang terakhir, guru itu mengevaluasi hasil kerja mereka. Nah, kemudian ada sistem pendukung
pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang pertama, guru perlu menyediakan berbagai sumber belajar yang relevan. Kedua, tersedianya fasilitas yang memadai. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Yang keempat, kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Kemudian dampak pembelajaran kontekstual teaching and learning ini, yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, jadi pembelajaran kontekstual teaching and learning ini merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melibatkan siswa secara aktif dalam menghubungkan materi pelajaran dengan dunia nyata atau di kehidupan nyata. Nah, pembelajaran CTL ini dapat membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, kemudian ada pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah suatu pendekatan pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antara siswa dan kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Nah, dalam pembelajaran kooperatif ini ada sintak modelnya. Yang pertama itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan diajarkan. Nah, baru guru memberikan atau membagi informasi secara jelas dan singkat. Kemudian baru guru memberikan atau membagi kelompok. Yang keempat, kemudian siswa berdiskusi dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru atau menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru secara bersama-sama. Kemudian yang kelima, guru mengevaluasi hasil kerja kelompok mereka. Nah, ada sistem pendukung dari model pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama, guru perlu membentuk kelompok dan memberikan peran yang jelas kepada siswa atau setiap kelompok. Yang kedua, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya. Nah, yang keempat, guru menciptakan suasana yang kondusif. Yang kelima, guru mengevaluasi hasil kerja mereka. Nah, kemudian guru juga memberikan penghargaan seperti apabila mereka berhasil mengerjakannya, guru harus inisiatif memberikan penghargaan agar mereka lebih semangat belajar. Kemudian dampak dari model pembelajaran kooperatif ini, yang pertama, meningkatkan prestasi belajar. Kedua, meningkatkan kemampuan sosial. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Nah, pembelajaran kooperatif ini itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar, siswa dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.